Jika Anda sedikit saja mengikuti tren kesehatan dan kebugaran saat ini, Anda mungkin pernah mendengar tentang water fasting atau puasa intermiten, puasa basah. Selama melakukan puasa jenis ini, Anda hanya dibolehkan minum air tanpa makan atau ngemil. Jadi berbeda dengan puasa kering atau dry fasting, di mana Anda tidak boleh makan maupun minum. Jadi mohon dicatat bahwa yang dimaksud dengan puasa pada video ini bukanlah puasa kering, tetapi puasa basah, di mana Anda diperbolehkan dan bahkan diharuskan untuk banyak minum. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh Anda saat berpuasa intermiten ini? Dan berapa lama Anda harus melakukannya untuk mendapatkan manfaatnya? Dalam video ini, kita akan melihat efek puasa mulai dari saat Anda selesai makan hingga 48 jam tanpa makanan. Jadi, sekitar 1 jam setelah Anda selesai makan, gula darah Anda mencapai puncaknya karena glukosa dari makanan yang baru saja Anda makan beredar di aliran darah Anda. Tubuh Anda mengatasi kelebihan glukosa ini dengan mengeluarkan insulin, yang membantu menyimpan glukosa sebagai glikogen di hati dan otot, atau sebagai lemak di berbagai bagian tubuh. Setelah 6 hingga 8 jam tidak makan, makanan apapun yang Anda makan akan melewati perut dan usus kecil. Orang sering merasakan peningkatan tingkat energi pada titik ini karena tubuh mereka tidak lagi harus menghabiskan banyak sumber daya untuk memecah makanan. Setelah 12 jam, Anda secara resmi berada dalam keadaan berpuasa. Ini ditandai dengan penurunan kadar insulin yang signifikan karena tidak ada lagi glukosa yang beredar yang harus ditangani oleh tubuh. Ketika kadar glukosa darah turun di bawah titik tertentu, hati Anda mulai mengubah lemak menjadi keton untuk digunakan sebagai sumber energi. Ini selanjutnya meningkatkan tingkat energi karena keton adalah sumber energi yang lebih efisien dibandingkan dengan glukosa. Keton juga merangsang pelepasan faktor neurotropik yang diturunkan dari otak, atau BDNF, di otak. BDNF, pada gilirannya, telah terbukti merangsang neurogenesis, di mana neuron dan koneksi saraf baru terbentuk. Ini adalah berita yang sangat menarik dalam studi memori jangka panjang dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Semua efek ini berlanjut seiring puasa diperpanjang. Tetapi setelah 16 jam puasa, tubuh mulai memproduksi antioksidan endogen. Antioksidan ini mengurangi peradangan dalam tubuh, yang dapat mencegah penyakit kronis. Proses lain yang terjadi pada titik ini adalah sesuatu yang disebut autofagi. Berasal dari bahasa Yunani, ini pada dasarnya berarti, makan diri sendiri. Kedengarannya cukup menakutkan. Tapi ingatlah bahwa tubuh Anda sangat canggih. Itu tidak hanya mulai memakan setiap sel yang terlihat. Ia memprioritaskan memakan sel-sel yang tua dan rusak. Jadi prosesnya adalah semacam pembersihan seluler. Dan bahkan mungkin merupakan cara yang efektif untuk mencegah kanker. Anda melepaskan beban yang tidak perlu dan muncul sebagai versi diri Anda yang lebih ramping dan bersih. Setelah sekitar 48 jam, kadar hormon pertumbuhan manusia mencapai puncaknya, merangsang pertumbuhan otot tanpa lemak, peningkatan kinerja fisik dan kognitif, serta perbaikan seluler. Sebagian besar peneliti setuju bahwa efek pembakaran lemak dari puasa memuncak antara 12 dan 18 jam. Dengan cara yang sama, penelitian tentang autofagi dan puasa mengungkapkan bahwa tingkat puncak autofagi terjadi antara 24 dan 36 jam tanpa makan. Setelah itu ada penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk jelas tentang mengapa Anda berpuasa sejak awal. Apakah Anda mencoba mengontrol berat badan Anda? Apakah Anda ingin meningkatkan fokus dan kesehatan otak? Apakah Anda ingin mencegah penyakit atau mungkin meningkatkan umur panjang? Jadi begitulah, sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang terjadi pada setiap tahap puasa. Harapannya, Anda dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menemukan jendela puasa yang paling cocok untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.